Ki Nusantara TV yang sudah mulai rame di jagat raya, mayanya adalah Anda. Minggu kemarin saya sudah katakan, kita akan ngobrol lagi dengan Abah Nurkolis. Nah, terkait dengan situs peninggalan masa lalu Tulang Bawang Barat, yaitu dengan ditemukannya makom Tubagus Haji Mustafa. Iya. Seperti apa cerita awalnya Mbah Nurkolis menemukan makom tersebut? Ya, Mbah Nur, selamat berjumpa kembali di Ki Nusantara TV. Mudah-mudahan perjumpaan hari ini jenengan tetap pinaringan seger waras, sehat selalu, terus kemudian dipanjang umurnya sehingga makin berkah. Karena jenengan merupakan salah satu penemu dan pelaku sejarahnya. Betul. Nah, itu boleh diceritakan tentang penemuannya itu, Mbak? Mas Bawan, ini bisa saya mulai dari awal? Boleh. Boleh. Kalau boleh, teramigrasi khususnya Wayabung 2. Ini ada salah satu Desa Chandra Kencana. Konon ada sebuah tempat. Menurut keterangan dari penduduk asli Lampung, terutama ketua-ketua adat Lampung, di antaranya saya ingat betul, ini Pak Abdurrahman, Pak Stan Turun, kemudian Pak Husin, Pak Bul Hasan, teristimewa lagi ini Pak Abdul Hamid yang memang berdekatan dengan lokasi. Beliau sering menceritakan bahwa di sini ini ada sebuah tempat yang disebut-sebut keramat dan mulai zaman nenek moyang. Mereka itu memang sudah dianggap sebagai keramat. Setiap mengadakan pesta apapun, mereka sering pada ziarah ke situ. Sesuai dengan tradisi atau adat yang dilakukan oleh penduduk Lampung. Mendengar keterangan atau cerita demikian, saya merasa terpanggil. Suatu saat saya siang bolong ingin mendatangi ke tempat yang diduga itu sebuah keramat atau makam. Karena namanya sudah sebut-sebut, namanya Tubagus Mustafa. Alhasil saat itu saya sendirian tanpa ditemani siapapun. Saya masuk ke tempat itu dengan menelusuri jalan setapak. Karena masih hutan belantara, tentunya ya saya mencari jalan hingga bisa nembus ke makam. Alhamdulillah dengan ridha Allah dan petunjuk Allah, saya bisa masuk dan berada di dalamnya dengan saya membawa Majmu' Syarif yang di situ termuatkan Yasin, tahlil dan lain sebagainya. Ditambah lagi sesuai dengan kebiasaan yang saya lakukan waktu masih di Jawa, membudayakan dan melestarikan bacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Ketika saya tawasul, yang terakhir saya khususkan kepada beliau Tubagus Mustafa, langsung membaca Yasin sampai selesai, berikut dengan tahlilnya, tutup dengan doa. Kemudian setelah selesainya, aku tawasul lagi kepada beliau dan saya tambahkan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Ketika itu muncul seekor ayam yang putih, bersih, berada di depan saya. Nah, ngerti dulu. Ini ayam putih, bersih, itu tepat di depan saya dan mendekam. Jangan kemana-mana, kita tunggu seperti apa penjelmaan ayam putih tersebut. Oh, jadi jenengan ndak kaget ketika ayam itu tiba-tiba ketika jenengan selesai tawasul ayamnya nongol itu jenengan dalam kondisi sadar itu, Mbak? Ya sedikit banyak ya agak kaget, agak terkejut karena tadinya nggak ada apa-apa, kok tahu tuh muncul ada ayam yang ngedekam di depan saya dan itu dan persis dengan dia di hadapan saya sendiri. Kalaupun ayam itu saya tangkep, saya bisa kena. Tapi pikir saya, asumsi saya kalau seandainya ayam itu saya tangkep, konsentrasinya terganggu sehingga nggak khusyuk.
Begitu saya melihat ayam itu, tetap saya lanjutkan dalam pembacaan kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani sampai saya tutup dengan bacaan doa Manaqib. Anehnya, ketika saya membasuhkan tangan ke muka, karena kebiasaan setelah selesai doa kan membasuhkan tangan ke muka. Ayam yang ada di depan saya itu musnah, entah kemana, saya cari keliling, nggak ketemu. Alhasil saya putusan, saya pulang. Apa yang terjadi ketika sampai ke tahun 1978, 1 tahun kemudian setelah saya merintis madrasah ibtidaiyah swasta di desa ini yang saya namakan Matoliul Falah, itu suatu saat saya sedang melaksanakan sholat maghrib. Kebetulan di rumah saya tuh diikuti anak muda yang namanya Soiman, itu berasal dari Purwokerto, Jawa Tengah, masih bujang. Dia duduk di depan, kursi yang saya miliki itu masih sangat darurat pakai kursi penting. Begitu si Soiman mendengar ada uluk salam, spontanitas dibukakanlah pintu, namun penyambutannya pakai bahasa daerah. Monggo Mbah, kula aturi mlebet pinara. Spontanitas beliau mengatakan bahwa saya tidak menguasai bahasa daerah, pakai bahasa nasional saja, sehingga disambut dengan bahasa nasional. Mbah, silakan masuk dan silakan duduk. Sopannya si tamu itu sudah sepuh, sudah lanjut usia, berkisar 75 ke atas, pakai jubah, pakai sorban, ada jenggotnya pandang, dan lebih sopan lagi sandalnya itu ditinggal di depan pintu. Nah, setelah mengadakan perkenalan, melakukan perkenalan di antara Soiman dengan Tubagus Mustafa, beliau menanyakan saya Nurkholis, ada Nurkholis, dijawab oleh Soiman, Mbah Nurkholis sekarang masih sholat maghrib, masih wiridan Mbah di dalam ruangan. Ya udah Cung, saya mau ketemu dengan Nurkholis. Tapi Mas Soiman itu enggak paham kalau beliau itu siapa gitu, enggak paham ya? Soiman tidak sama sekali tidak curiga. Enggak curiga itu siapa. Kata beliau wajar kalau Mbah Nurkholis seorang kiai itu didatangi ulama. Ya. Kemudian beliau masuk ke ruangan, enggak lama kemudian kembali memutuskan bahwa saya sudah ketemu Nurkholis. Namun Nurkholis masih wiridan, nanti terganggu konsentrasinya. Dah, karena waktunya sudah malam, Cung, saya mau pulang. Nanti pesen saya sampaikan Nurkholis. 1, suruh membersihkan tempat Mbah. Kemudian yang kedua, suruh merawat dengan baik. Yang ketiga, karena dulu sebelum dibuka termikasi ada perlindungannya, ada perlindungannya. Tapi sekarang sudah tidak lagi ada perlindungan. Nah, ini tolong bentuk apapun itu suruh membuatkan. Dan yang terakhir malam Jumat Nurkholis suruh ke tempat Mbah, sukun membawa jamaah, nanti memperbanyak bacaan Yasin dan ayat kursi. Insya Allah ada barokahnya tersendiri dari Allah, kata beliau. Iya. Jangan kemana-mana. Anda masih bersama Mbah Yayi Nurkholis Chandra Kencana. Hari ini membahas tentang bagaimana secara situs atau bagus. Setelah mendapatkan penjelasan yang jelas si Soiman dan beliau mengatakan mau pulang, alasannya sudah malam. Akhirnya dengan diikuti Soiman ini keluar dari pintu dan mengenakan sandal yang ada di depan pintu. Kemudian beliau untuk pulang kembali ke rumahnya. Namun sayangnya Soiman tidak melihat secara langsung kemana arahnya. Ya, apakah memang sebetulnya kalau saya ceritakan lebih lanjut itu banyak, cuman waktulah yang nanti insya Allah lain kesempatan sesak. Harapan jenengan dengan situs-situs ataupun peninggalan-peninggalan yang ada di wilayah kita seperti apa, Pak? Kalau berbicara masalah melestarikan tentang makam itu, karena di antara masyarakat itu ada yang pro, ada yang kontra, wajar lah itu, ya, ada yang percaya, ada yang tidak. Saya tetap hadapi, ya,
saya hadapi sesuai dengan keyakinan saya. Kemudian karena semakin maraknya orang-orang yang berziarah ke situ, saya hanya pesan kepada anak cucu saya, tolong, karena itu ya kalau melestarikan masalah makom aulia Allah, kekasih Allah, itu tidak ada salahnya. Betul. Bagi yang percaya monggo, Ya, sampai kapanpun makam ini jangan kita percaya dengan hal-hal yang tidak tapi percayalah, meyakinkan bahwa merawat kuburan aja bagus, apalagi merawat makom aulia Allah. Insya Allah barokah itu ada tersendiri dari Allah dengan kita tuh merawat makam itu. Betul. Intinya saya mengharapkan kepada anak cucu saya, tolong rawat dengan baik makam itu. Kalau perlu makam itu malah dibuka, dibangun yang baik, sehingga setiap ada orang yang ziarah itu tidak kekurangan tempat. Oke, terima kasih Mbak Nurkholis. Teman-teman Nusantara TV yang sudah mulai ramai di jagat raya, mayanya adalah Anda semuanya. Yakinlah keberadaan setiap yang berada di muka bumi ini tidak ada yang kebetulan. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Maka kita patut menjaga dan melestarikannya sebagai wujud keyakinan kita sama Allah, bukan kepada bendanya, tapi energi yang mengalir dalam tubuh. Kita ketemu lagi di part kedua bersama Mbah Kiai Nurkholis Chandra Kencana. Jangan kemana-mana. See you.